Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama komika Marcel Widianto saat ini tengah naik daun dan kerap menghiasi layar kaca Indonesia lewat berbagai acara yang dibintanginya. Belum lama ini lelaki yang besar di Warakas, Jakarta Utara kembali menceritakan masa lalunya ketika jadi kurir narkoba. Itu diceritakan saat ia tampil di podcast Deddy Corbuzier. Sukses di dunia hiburan, Marcel ternyata punya masa lalu yang cukup kelam. Biar kamu nggak penasaran, simak profil Marcel Widianto berikut ini. Marcel Widianto lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei tahun 1996. Ia dikenal sebagai seorang pelawak tunggal, aktor dan pembawa acara yang mengawali karir di Stand Up Comedy Academy musim 3 Indosiar. Marcel merupakan anak sulung dari 4 bersaudara. Ia tinggal bersama keluarga di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat itu ekonomi keluarganya jauh dari kata berkecukupan. Marcel Widianto sempat mengalami masa sulit, tinggal rumah petakan dan hanya mampu makan 1 mie instan. Itu pun harus dibagi bersama ketiga adiknya. Ia bahkan pernah menjadi penonton alay demi mencari sesuap nasi. Namun masa-masa sulitnya itu justru memberinya inspirasi untuk melawak. Alumni SMK Negeri 48 Jakarta tersebut sekarang sukses dan mampu mengangkat kondisi ekonomi keluarga. Ia bahkan sudah merenovasi tempat tinggalnya. Marcel Widianto tidak pernah malu menceritakan masa lalunya yang cukup kelam. Seperti baru-baru ini di podcast Deddy Corbuzier. Marcel buka-bukaan bagaimana ia dulu pernah menjadi kurir narkoba. Diakui Marcel bahwa tempat tinggalnya dulu cukup dekat dengan peredaran barang haram narkoba. Komika tersebut menjadi kurir narkoba saat usianya masih 6 tahun. Alih-alih uang, Marcel dulu hanya mendapat mobil mainan Tamiya sebagai bayaran. Pria berusia 26 tahun itu mengaku trauma dan takut mengulangi perbuatannya. Karena masih kecil, ia belum tahu bahwa perbuatannya bisa ditindak pidana. Perjalanan karir Marcel Widianto bermula saat ia bergabung dengan komunitas Stand Up Indo Jakarta Utara. Ia kemudian mengikuti Stand Up Comedy Academy musim 3 Indosiar pada 2017 dan berhasil masuk babak 20 besar. Marcel kemudian digandeng komika senior Ajis Doaibu untuk menjadi asistennya. Sebelum memantapkan diri menjadi seorang komika profesional, Marcel mulai terkenal dan banjir tawaran mengisi acara sukses di panggung stand up comedy. Marcel terjun ke dunia akting dengan membintangi film pertamanya, Laundry Show, 2019. Ia kemudian bermain di sejumlah web series seperti Pergi Pagi Pulang Untung Rebon, 2019. Cek Toko Sebelah The Series 2, 2019 hingga Yo, Clara dan Rory, 2021. Marcel juga wira-wiri di layar kaca dengan tampil di banyak acara mulai dari Opera Van Java, Oke Bos, Tonight Show, Sobat Miss Queen, Klinik Tendean dan masih banyak lagi. Ada kejadian lucu yang diingat Marcel Widianto hingga kini. Marcel yang beragam Kristen sempat dikira mualaf karena ingin sunat di usianya yang sudah dewasa. Sunat memang menjadi salah satu anjuran dalam agama Islam. Saat itu Marcel mengungkapkan keinginannya untuk sunat pada kedua orang tuanya. Mereka langsung kaget karena mengira putranya masuk Islam alias mualaf. Rupanya bukan orang tua Marcel saja yang mengira sang komika masuk Islam. Hingga kini Marcel sering dikira Muslim oleh netizen. Marcel sendiri cukup jarang mengumbar kehidupan pribadinya. Itu dia profil Marcel Widianto, komika ngehits yang dulu pernah jadi kurir narkoba idola siapa.